Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan pada kegiatan 1.3, yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Materi yang akan kita bahas sesuai dengan buku paket ini. Yang pertama, kita akan mempelajari contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita amati, ayo kita menggali informasi, dan ayo kita menalar. Perkalian bilangan bulat, kita perhatikan contoh 1.8 tentang resep dokter. Pernahkah kalian melihat resep dokter seperti berikut ini? Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam satu hari. Dengan kata lain, 3 kali sehari atau 3 kali satu hari, 1 ditambah 1 ditambah 1. Sehingga satu resep ini terdiri dari 3 obat yang diminum, 1 pada pagi hari, 1 pada siang hari, 1 pada malam hari. Contoh 1.9, suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Jadi ini adalah sebuah gedung, tingginya setiap gedung adalah 6 meter. Di sini juga 6, 6, 6, 6. Karena 6-nya ada 5, sehingga 5 kali 6. Artinya 6-nya 5 kali. Maka 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 5. Maka sama dengan 30. Contoh 1.10, Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank diabaikan. Artinya 7 dikali 500.000, sehingga dapat diartikan 500.000-nya sebanyak 7 kali, yaitu 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 sebanyak 7 kali. Yaitu sama dengan Rp3.500.000. Contoh 1.11, ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00, suhu di sana sudah 10 derajat Celcius. Tentukan suhunya ketika pukul 24.00. Dari jam 18.00 ke 24.00 adalah 6 jam. Padahal setiap jam turun 2 derajat. Karena turun berarti negatif 2, sehingga kalimat matematikanya adalah 6 dikali negatif 2. Artinya negatif 2 sebanyak 6 kali. Negatif 2 ditambah 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 negatif 2.
atau sama dengan negatif 12. Pada jam 18.00 adalah 10 derajat Celcius. Maka 10 derajat Celcius kita tambahkan dengan negatif 12 derajat Celcius atau sama dengan negatif 2 derajat Celcius, sehingga pada pukul 24.00 waktu setempat suhunya yaitu negatif 2 derajat Celcius. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Misalkan A adalah 3 dan B adalah 4. Maka A kali B 3 dikali 4 yaitu sama dengan 12, dan B kali A 4 kali 3 sama dengan 12, sehingga dapat ditulis 3 kali 4 sama dengan 4 dikali 3. Karena berlaku seperti ini maka bersifat komutatif. Yang kedua adalah sifat asosiatif. A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali B kali C. Misalkan A adalah 3, B adalah 4, dan C adalah 5. Kita kerjakan ruas yang kiri. 3 dikali 4 dikali 5. Ini sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 dikali 5 sama dengan 60. Apakah sama dengan A kali dalam kurung B kali C? Yaitu 3 dikali dalam kurung 4 dikali 5 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. 3 kali 20 60. Ternyata 3 kali 4 dalam kurung kali 5 sama dengan 3 kali dalam kurung 4 dikali 5. Maka memenuhi sifat asosiatif. Nomor 3, sifat distributif. Perkalian terhadap penjumlahan. A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Kita kerjakan ruas kiri, yaitu A kali B ditambah C. Kita ganti dengan angka 2 dikali 3 ditambah 4. Kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. 2 dikali 3 tambah 4, 7. 2 kali 7, 14. Apakah sama dengan ruas yang ini? A kali B ditambah A kali C, yaitu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Kita kerjakan yang operasi perkalian terlebih dahulu. 2 kali 3, 6, ditambah 2 kali 4, 8. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Ternyata sama, sehingga memenuhi sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sifat selanjutnya yaitu perkalian terhadap pengurangan. Kita misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Kita kerjakan ruas yang kiri, yaitu A kali B dikurangi C. A-nya kita ganti 2 dikali B-nya 3 dikurangi 4. Kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. 3 dikurangi 4, negatif 1. 2 kali negatif 1, negatif 2. Apakah sama dengan ruas yang kanan? Yaitu A kali B dikurangi A dikali C. A-nya 2 dikali 3 dikurangi 2 dikali 4. 2 kali 3, 6. Dikurangi 2 kali 4, 8. 6 dikurangi 8, negatif 2. Maka nilainya sama, sehingga memenuhi
sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ayo kita amati. Perhatikan perkalian antara dua bilangan bulat tak nol, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada tabel berikut ini. Bilangan pertama positif dikali positif, hasilnya positif, positif kali negatif, negatif, negatif dikali positif, negatif, negatif kali negatif, positif. Untuk membuktikan dalam tabel ini, kita perhatikan contoh berikut ini. Kita lanjutkan tabel 1.6 yaitu pengecekan hasil perkalian bilangan positif dengan negatif. Jika A 2, B-nya 4, kita kalikan A kali B, 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 3, 6, 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Kalau kita perhatikan, untuk yang A, angkanya adalah 2, sedangkan B ini turun 1. Atau ditambahkan negatif 1, 4 ditambah negatif 1, 3, 3 ditambah negatif 1, 2, 2 ditambah negatif 1, 1, dan 1 ditambah negatif 1, 0, dan seterusnya. Untuk ruas yang paling bawah, ini ditambah atau kita kurangi dengan 2. 8 dikurangi 2, 6, 6 dikurangi 2, 4, 4 dikurangi 2, 2, dan 2 dikurangi 2, 0. Sehingga dapat disimpulkan 2 kali 0, 0. 0 dikurangi 2, negatif 2. Atau dapat disimpulkan 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Negatif 2 dikurangi 2, negatif 4. Negatif 4 dikurangi 2, negatif 6, negatif 6 dikurangi 2, negatif 8. Dari sini dapat disimpulkan 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Atau positif dikali positif sama dengan positif. Kalau positif dikali negatif sama dengan negatif. Sehingga bilangan pertama positif, bilangan kedua positif. Kalau dikalikan hasilnya positif. Kalau bilangan pertama positif dikali bilangan kedua negatif, hasilnya negatif. Kita perhatikan tabel 1.7 pengecekan hasil perkalian bilangan negatif dengan positif. Yang A 4, 3, 2, 1, 0, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Sedangkan yang B adalah tetap, yaitu 3. Kalau kita kalikan, 4 kali 3, 12, 3 kali 3, 9, 2 kali 3, 6. Berarti yang A kita kurangi dengan 1. Sedangkan yang B tetap 12 ke 9 berarti dikurangi dengan 3. 9 jadi 6 dikurangi 3. Berarti ini adalah 6 dikurangi 3 adalah 3, atau 1 kali 3, 3. 3 kurangi 3, 0. Artinya 0 dikali 3 sama dengan 0. 0 dikurangi 3 yaitu negatif 3. Berarti negatif 1 dikali 3 sama dengan negatif 3. Ini kalau dikurangi 3, negatif 6, dikurangi 3, negatif 9, dikurangi 3, negatif 12. Sehingga dapat disimpulkan positif dikali positif, positif, dan negatif dikali positif, negatif. Sehingga disimpulkan bilangan yang pertama negatif dikali bilangan kedua positif, maka hasilnya adalah negatif. Perhatikan tabel 1.8 pengecekan hasil perkalian bilangan negatif dengan negatif. Untuk
angka yang A, yaitu berkurang 1, yang B dengan negatif 1. Dari tabel 1.7 didapat kalau positif dikali negatif sama dengan negatif, yaitu 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4. 3 kali negatif 1 negatif 3, 2 kali negatif 1 negatif 2, dan 1 dikali negatif 1 negatif 1. Kalau kita perhatikan di sini berarti bertambah 1. Jadi negatif 4 ditambah 1 negatif 3, negatif 3 ditambah 1 negatif 2, negatif 2 ditambah 1 negatif 1, negatif 1 ditambah 1 0, 0 ditambah 1 1, sehingga dapat disimpulkan negatif dikali negatif positif. Kalau kita lanjutkan, 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4. Sehingga di sini negatif kali negatif adalah positif. Ayo kita menggali informasi. Faktor bilangan bulat. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian hingga B sama dengan A kali N dengan N adalah bilangan bulat. Contoh 1.12. Tentukan semua faktor positif dari 6. 6 itu didapat dari 1 kali 6, 2 dikali 3, 3 kali 2, dan 6 dikali 1. Maka faktor dari 6 adalah yaitu 1, 2, 3, dan 6. Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan P adalah bilangan prima, maka faktor P hanya 1 dan P. Contohnya 1 itu 1 kali 1. Karena hanya memiliki 1, maka 1 bukan bilangan prima. Sekarang 2 didapat dari 1 kali 2 dan 2 kali 1. Karena memiliki 2 faktor, maka 2 adalah bilangan prima. 3 1 kali 3 dan 3 kali 1. Karena hanya memiliki 2 faktor, maka 3 adalah bilangan prima. Untuk 4 didapat dari 1 kali 4, 2 kali 2, dan 4 kali 1. Karena memiliki 3, maka 4 bukan bilangan prima. 5 didapat 1 kali 5 dan 5 kali 1. Karena ada 2, maka 5 adalah bilangan prima. Untuk 6, 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, dan 6 kali 1. Karena memiliki 4, maka 6 bukan bilangan prima. Untuk 7, didapat 1 kali 7 dan 7 kali 1. Karena ada 2 faktor, maka 7 adalah bilangan prima. Untuk 8 didapat dari 1 kali 8, 2 kali 4, 4 kali 2, dan 8 kali 1. Karena lebih dari 2, maka 8 bukan bilangan prima. Untuk 9 didapat dari 1 kali 9, 3 kali 3, dan 9 kali 1. Karena lebih dari 2 faktor, maka 9 bukan bilangan prima. 10 juga begitu. 1 kali 10, 2 kali 5, 5 kali 2, dan 10 kali 1. Karena lebih dari 2 faktor, maka
10 bukan bilangan prima. Kalian bisa meneruskan sendiri sampai angka 100 untuk sampai 40, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Diskusikan mengapa 1 bukan bilangan prima. Karena 1 terdiri dari satu faktor, yaitu 1 kali 1. Sedangkan syarat bilangan prima, bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor. Karena 1 hanya memiliki 1 faktor, maka 1 bukan bilangan prima. Pembagian bilangan bulat, contoh 1.13. Karena sedang baik hati, Bu Putri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri ada 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberikan kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Kita bagikan kue ini ke masing-masing tetangga. Ternyata setiap tetangga memiliki 2 buah kue, sehingga kalimat matematikanya adalah 12 dibagi 6. Karena pembagian adalah pengurangan berulang, yaitu 12 dikurangi 6 dikurangi 6, yang hasilnya 0. Ternyata 6-nya ada 2 buah, maka 12 dibagi 6 sama dengan 2. Contoh Sebebasnya bayar pakai apa aja di Tokopedia. bebas ongkir dong. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, di sini pada gambar pertama, kalian perhatikan jika A dan B merupakan anggota bilangan bulat, maka perkalian antara A kali B sama dengan plus A kali B. Nah, di sini kan A-nya positif dan B-nya positif, maka menghasilkan positif A kali B. Maka hasilnya jadi untuk positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya positif. Lalu yang kedua di sini ada negatif A dikali negatif B sama dengan positif A kali B. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa bila bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Nah, yang ketiga, A dikali negatif B sama dengan negatif A kali B. Maka diketahui bahwa jika A-nya positif dikalikan dengan negatif B, maka hasilnya adalah negatif, bilangan bulat negatif. Lalu yang terakhir dan yang keempat, negatif A dikalikan dengan positif B menghasilkan negatif A kali B. Nah, dari sini kita tahu bahwa bila positif dikali negatif atau negatif dikali positif itu menghasilkan negatif. Sedangkan apabila positif dikalikan negatif dan negatif dikali
Apabila positif dikali positif dan negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Selanjutnya adalah sifat-sifat pada operasi perkalian dan pembagian. Nah, di sini ada beberapa operasi perkalian, yaitu pertama adalah tertutup. Nah, tertutup ini artinya apabila setiap bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat akan tetap menghasilkan bilangan bulat. Jadi apabila 1 dikali 1 itu pasti menghasilkan 1. Nah, semuanya kan bilangan bulat. Jadi tidak ada istilah 2 dikali 2 menghasilkan pecahan ataupun akar. Maka dari itu operasi perkalian bilangan bulat tetap menghasilkan bilangan bulat. Nah, yang kedua adalah komutatif atau pertukaran, yaitu apabila A dikali B itu bisa ditulis juga B dikali A. Artinya apabila 2 dikali 1 itu bisa ditulis juga 1 dikali 2. Lalu yang ketiga adalah asosiatif atau pengelompokan. Pengelompokan di sini apabila A dikali dalam kurung B dikali C itu dapat juga ditulis dengan A dikali B itu di dalam kurung lalu dikalikan C. Artinya walaupun dalam kurungnya ini berubah dari B kali C ke A kali B, tidak akan merubah hasil dari operasi perkalian tersebut. Nah, yang keempat adalah bilangan 1 sebagai unsur identitas. Artinya apabila semua bilangan bulat yang dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2 dikali 1 atau 1 dikali 2, maka hasilnya tetap 2. Maka dari itu setiap bilangan bulat yang dikalikan 1 akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Lalu yang kelima, jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan tetap 0. Apapun bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 pasti akan menghasilkan 0. Contohnya 2 kali 0, 3 kali 0, 0 kali 4, semuanya akan tetap menghasilkan nilai 0. Lalu sifat distributif untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya sifat distributif ini berlaku untuk sifat perkalian yang digabungkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Sebagai contoh adalah A dikali dalam kurung B ditambah C itu dapat dioperasikan menjadi A dikali B ditambah A dikali C. Lalu untuk pengurangan, A dikali dalam kurung B dikurang C itu dapat dioperasikan menjadi A dikali B dalam kurung dikurangin dalam kurung A dikali C. Lalu untuk sifat-sifat operasi pembagian, syarat utama pembagian itu yang penting penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Artinya bila ada A dan B atau A dibagi dengan B, B-nya tidak boleh sama dengan 0 karena hasilnya itu akan menjadi tidak terdefinisi atau tidak dapat ditemukan hasilnya. Mungkin sedikit ada langkah dari saya untuk contoh soal tersebut. Yang pertama, kalian cari dulu satu kodi itu berapa helai kain, lalu kalian cari harga satu helai kainnya. Mungkin itu dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal tersebut. Baik, benar ya. Untuk pembahasannya, kan satu kodi kain itu adalah 20 helai kain.
Maka tadi kan harga satu kode kain itu 200.000, maka 200.000 itu dibagi menjadi 20 helai kain, artinya satu helai kain harganya 10.000. Maka untuk mencari 5 helai kain, 5 helai kain itu dikalikan dengan 10.000 atau harga satuan dari satu helai kain, maka hasilnya adalah 50.000. Baik, untuk pertemuan hari ini adalah operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dari materi yang telah kita pelajari tadi, ada beberapa sifat-sifat untuk perkalian dan untuk pembagian. Kalian harus bisa pahami semua sifat-sifat tersebut agar kalian mampu untuk mengerjakan penyelesaian atau masalah-masalah matematika yang berkaitan dengan pembagian dan perkalian bilangan bulat. Untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian harus mampu untuk mengidentifikasi dulu masalahnya, masalah apa yang terkandung dalam permasalahan tersebut, lalu agar kalian tahu bagaimana mengoperasikan untuk pengoperasian bilangan bulatnya, agar tahu hasil dari permasalahan atau soal yang kalian cari tersebut. Baiklah, mungkin kita akhiri sampai di sini saja. Lalu untuk pemantapan, saya telah mengirimkan di Google Classroom kalian masing-masing untuk dikerjakan dan dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan di Google Classroom tersebut ya. Lalu saya harap kalian tetap belajar dengan baik meskipun belajar di rumah, karena sebetulnya belajar di rumah itu bisa lebih menenangkan pikiran, tergantung kitanya malas atau tidaknya. Maka dari itu kalian harus tetap rajin belajar agar tetap dapat memahami tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru dari sekolah. Lalu selanjutnya jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa masker, cuci tangan ya. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Untuk materi minggu depan adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mohon dipersiapkan, baca-baca terlebih dahulu buku ajarnya, buku yang telah diberikan dulu waktu sebelum pandemi, dipelajari agar kalian mengerti pada saat saya menjelaskan minggu depan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.